رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنما رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنما أرضى مولاه بما التزما طوبى للنفس بتقواها رمضان زمان البركات رمضان زمان الحسنات رمضان زمان البركات رمضان زمان الحسنات رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنما رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنما أرضى مولاه بما التزما طوبى للنفس بتقواها رمضان زمان البركات رمضان زمان الحسنات رمضان زمان البركات رمضان زمان الحسنات رمضان بهجان الصلوات تسمو للنفس بمولاها. Kita akan masuki nisfu Sya'ban dan kita selalu terus dari hari ke hari menuju malam nisfu Sya'ban kita melayakkan diri sebagai orang yang mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala karena ada dua kelompok manusia yang tidak akan diampuni oleh Allah pada malam nisfu Sya'ban di mana amalan-amalan kita diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala dilaporkan. Dua orang tersebut adalah al-musyrik wal musyahin. Yang pertama orang yang menyekutukan Allah, yang kedua orang yang menaruh dendam ataupun kebencian kepada orang lain. Maka mudah-mudahan di sisa hari yang ada atau nisfu Sya'ban kita senantiasa terus melakukan tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa kita dari segala kotoran-kotoran agar kita layak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Maka di bulan Sya'ban ini kita harus melakukan persiapan demi persiapan memasuki bulan suci Ramadan. Persiapan yang dimaksud adalah yang pertama al-iman, yang kedua al-ilmu, dan yang ketiga adalah amal yang kita rencanakan, bahkan yang sudah mulai kita biasakan sejak Rajab yang lalu sampai dengan saat ini. Kita terus membiasakan amal-amal soleh ini agar Ramadan tiba nanti kita sudah terbiasa melakukan. Nah, yang terpenting Bapak Ibu sebelum kita memasuki Ramadan adalah ilmu tentang Ramadan, ilmu tentang puasa, ilmu tentang hal-hal yang dapat membatalkan, ilmu tentang
bagaimana menjadikan Ramadan sebagai bulan tarbiyah, bulan pendidikan, agar kita di keluar Ramadan mendapatkan predikat la'allakum tattaqun. Karena yang Allah panggil untuk berpuasa ini orang-orang yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Sebagaimana yang kita sudah hafalkan ayat 183 mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Wahai orang-orang yang beriman. Jadi yang dipanggil Allah, yang disuruh Allah adalah orang yang telah beriman kepada Allah. Kita ini terus memupuk keimanan kita. Jangan sampai iman kita ini kendor terus. Karena memang manusia ini memiliki iman yazidu wa yanqus. Kadang-kadang bertambah, kadang-kadang berkurang. Maka kita terus berupaya untuk meninggikan, menaikkan dengan membiasakan diri melakukan amal-amal soleh. Maka Allah kemudian katakan, kutiba alaikumus syiyam. Wahai orang beriman, kamu diwajibkan berpuasa. Nah, diwajibkan berpuasa. Maka kalau orang tidak mau puasa Ramadan, itu artinya dia tidak Islam. Karena rukun Islam itu ada 5 ya. Syahadat, puasa, zakat, haji. Jadi kita orang beriman ini diwajibkan berpuasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu wajib? Yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Yang namanya hukum wajib itu adalah orang yang mengerjakannya berdosa orang yang meninggalkannya. Ya, pengertian wajib niki. Karena hukum Islam itu dibagi 5. Wajib, haram, sunnah, makruh, mubah. Wajib mau terpahala gaweina, mau dosa lamun tinggalan. Haram niki kebalikan daripada wajib. Berdosa lamun tergawe, berpahala lamun tertinggalan. Kemudian sunnah itu anjuran. Sunnah itu anjuran. Mau terpahala lamun tergawe, ndik mau dosa lamun tertinggalan. Makruh itu yang tidak disukai artinya. Artinya apa? Kalau kita tinggalkan dapat pahala, kalau kita kerjakan tidak mendapatkan dosa. Nah, jadi melek dia mau pahala apa ndik mau apa-apa gitu ya. Marah misal ngerokok niki makruh hukum dasar lamun dah ngerokok ndik dah mau dosa, ndik dah mau pahala. Lamun ndik ngerokok mau dah pahala. Nah, ya kena makruh niki. Nah, jadi makruh itu ada peluang mendapatkan pahala yaitu meninggalkannya. Mubah ya, yang kelima itu mubah. Ini tidak ada dapat apa-apa, maksudnya netral hukum ini. Mubah itu dikerjakan tidak mendapatkan pahala, ditinggalkan juga mendapatkan dosa. Maka oleh para ulama hukum mubah ini itu berpeluang besar untuk dijadikan pahala. Misal Indo itu mubah, nganjang mubah, leka mubah, ngelor mubah. Hukum dasarnya dulu ini. Tapi hukum mubah ini bisa berubah menjadi wajib, bisa berubah menjadi haram, bisa berubah menjadi makruh, bisa berubah menjadi sunnah. Nah, Tindo berhukum sunnah. Tinduk berhukum sunnah niki adalah menjelang zuhur atau ba'da zuhur, tidur siang. Ini sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tinduk si hukumnya wajib. Ngantok wajib ketinduk niki, ya. Bahkan lamun narak tangenang duduk itu sembahyang barehan tinduk dulu. Lamun narak tangenang duduk itu ke bareh niki. Tinduk sekedik pada duduk ndek masuk sembahyang zuhur misalnya. Sampai kita dianjurkan tinduk dulu supaya apa?
ketika sholat nanti tidak tidur, tidak ngantuk. Karena kalau kita ngantuk sholat, ya Allah, ya, wah 6 rakaat apa masih 5 gitu, atau 5 atau masih ngantuk lalu sembahyang lagi. Nah, jadi tinduk itu hukum dasarnya mubah, bisa berubah menjadi wajib, bisa juga menjadi haram. Tinduk seharam, wah tamu waktu mu denarak nanganang yang duduk iya saja net baik galang mau tinduk kalau losang sembahyang ini haram hukum tidur. Jadi kalau tidur setelah masuk waktu kemudian tidak membangunkan dia untuk bangun sholat nanti itu haram hukum tidurnya. Nggih? Mak subuh misal niki. Subuh. Assalatu wassalamu alaik subuh ni. Iya tuh baik galang pun tinduk niki. Lah kalau losan lah niki. Atau beruna uras ngantok lalu senidap malik tidem wah ngebang. Nah ini haram hukumnya. Kalau waktu sudah masuk kemudian sengaja dia tidur, tidak ada yang diandalkan untuk membangunkan dia nanti, itu hukum tidurnya itu haram. Nah, nggih. Jadi hukum tidur itu dasarnya mubah. Tapi hukum mubah ini bisa berubah menjadi wajib, bisa berubah menjadi haram, bisa berubah menjadi sunnah. Nah, Nabi mengajarkan kita tidur itu Bapak Ibu awal malam jangan begadang kata Nabi. Supaya apa? Supaya cepat bangun. Nabi wa qiyamul layal wan nasu niyam. Girang-girang bangun malam. Ya, wan nasu niyam, ketika orang lain lagi tidur lelap bangunlah, ketuk pintu rahmat Allah. Itulah tahajud. Tahajud ini secara khusus Allah sebutkan dalam surah Al-Isra itu wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dari sebagian malam itu fatahajjad, bertahajudlah kalian. Nafilatan lak, menjadi ibadah nafilah, ibadah sunnah yang sangat besar. Ya. Yaitu tahajud. Apa balasannya? Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Engkau akan dibangkitkan oleh Allah ke tempat yang terpuji. Maqaman mahmuda ini merupakan tempat yang istimewa bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada orang-orang yang rajin tahajud. Mudah-mudahan dengan tibanya bulan suci Ramadan tahun ini, sejak bulan Sya'ban ini kita sudah mulai berlatih, belajar bagaimana bangun malam, bertahajud dan sholat-sholat sunnah lainnya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ati Muhammadin su'lahu yaumal qiyamah. Nah, itu doa beliau sebelum mulai memimpin sholat. Jadi beliau itu setelah qomat itu berdoa juga. Ati Muhammadin su'lahu yaumal qiyamah. Berikanlah Muhammad ya Allah apapun yang dia minta kepadamu, berikan, kabulkan doa Muhammad ya Allah. Itu maksudnya ati Muhammadin su'lahu yaumal qiyamah. Nah, baru mulai sembahyang. Ini luar biasa beliau, ya, rajin. Beliau itu berdoa itu selesai qamat, selesai azan tuh beliau doa dulu. Ya, okay? Nah, jadi hal-hal yang seperti ini kita contoh apa itu. Jadi waktu yang mustajabah untuk berdoa itu salah satunya adalah bainal azani wal iqamah, antara azan dan iqamah. Angkala mendajok Mekah Madinah, Bapak Ibu, antara azan iqamah itu orang banyak angkat tangan lebih. Sendekman kamat. Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, tentunya hal yang sangat penting untuk kita pelajari sebelum memasuki Ramadan adalah ilmu tentang Ramadan. Bil khusus ilmu tentang puasa. Jangan sampai puasa kita ini masih berstatus awam, tapi hendaknya kita berjuang, berusaha
Ramadan tahun ini puasa kita naik kelas menjadi puasa khawas. Kalaupun khawasul khawas masih belum bisa, paling tidak puasa khawas dapat kita raih. Apa itu puasa khawas? Puasa khawas itu adalah tidak hanya menahan diri daripada makan dan minum, tetapi orang yang puasa khawas itu juga mempuasakan seluruh anggota badannya. Tangannya puasa dari melakukan sesuatu yang tidak berguna. Matanya berpuasa dari melihat sesuatu yang tidak baik. Telinganya berpuasa dari mendengarkan sesuatu yang tidak berguna dan lain sebagainya. Langkah kaki kita juga kita puasakan daripada melangkah kepada tempat-tempat yang tidak bermanfaat, apalagi hal yang maksiat. Tahan langkah kaki kita, jangan sampai langkah kaki kita menuju tempat-tempat yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya. Kali kadang-kadang ya. Jadi dengarlah sesuatu yang bermanfaat. Mana contohnya? Ya contohnya kalau ada orang lagi ngaji, dengarlah. Kalau ada orang lagi bahas agama, dengarlah ya. Atau kita punya sekarang YouTube ya. Bukalah di situ, ada pengajian-pengajian, ada solawat-solawat itu ya. Nah, daripada kita muter lagu barat yang kita sendiri tidak paham artinya itu. Lagu barat setel apa kena lagu ini karena tidak tahu kena bahasa Inggris ini. Kecuali walaupun bahasa Inggris, tapi pesan-pesan yang disampaikan dari musik ataupun dari ceramah bahasa Inggris itu adalah kita paham, itu mengantarkan kita kepada sesuatu yang baik ya. Nah, jadi puasa telinga. Rasa ansia katanya ya. Hati-hati niki Bapak. Lamun nyeletnya mau debelet batal niki, merasa niki. Tapi kalau sekedar kemudian tidak lepeh dia umur, itu makruh. Makruh dia. Tapi kalau ditelan batal puasanya, haram dia. Jadi hati-hati. Harap berketuan. Ya, terasain rasa siana Ustaz. Ngerasain rasa siana. Lamun debelet jak niki batal. Karena untuk membatalkan puasa itu tidak hanya harus satu suap atau satu butir. Yang penting ada rasa yang masuk itu batal Bapak Ibu. Ya. Nah, dari lubang-lubang yang ada niki, mulut, telinga, hidung, kemudian kubul dubur, kalau masuk dari lubang-lubang yang terusan ini batal, ya, batal puasanya. Nggih, jadi kalau sekadar dicelet kemudian dilepeh, kemudian kumur tuh supaya menghilangkan sisa-sisa rasa itu sekedar makruh hukumnya. Tapi kalau ditelan rasa itu batal. Ya, hati-hati. Kalau puasa itu kita makanya kita dituntut untuk khusyuk ya berpuasa itu. Apapun yang kita lakukan itu pastikan adalah yakin kita ini sedang menjaga, bukan hanya menjaga mulut, tetapi menjaga seluruh anggota badan kita dari segala sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Okay? Nah, kemudian khawasul khawas. Nah, kalau puasa khawasul khawas niki ja ndek sekedar awak, ndek sekedar tiana puasa, tetapi pikirannya pun puasa. Bahkan dia puasa itu bukan ingin surga. Puasa itu bukan ingin dipuji, bukan ingin di apa, tapi dia hanya semata-mata karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala.